Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait tugas praktikum komputasi statistik tentang pengenalan objek dalam R. Perkenalkan, nama saya Lili Oktaviani. Lalu di sini ada kelompok 3 yaitu Katarisa, Kartini, dan Siti. Oke, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan vektor. Di sini kita akan memasukkan nilai 1 ke dalam A besar dan 4 ke dalam A kecil. Lalu A1 sama dengan 1 dan A kecil sama dengan 4. Kita assign string A dan 1, dan lalu kita assign lagi A kecil dan 4. Terus kita membuat list objek. Lalu pada data 1 kita membuat vektor yang berisi tipe data numerik yang berisikan nilai 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita panggil data 1 tersebut yang menghasilkan output 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya ada data 2. Di sini kita juga sama membuat vektor dengan tipe data yang berbeda. Di sini tipe datanya merupakan string, yaitu ada matahari, bulan, dan bintang. Lalu kita panggil data 2-nya menghasilkan output matahari, bulan, dan bintang. Lalu pada data 3 kita akan mengecek kita membuat vektor, tapi isinya mengecek apakah 5 itu lebih besar dari 2. Lalu saat kita panggil data 3, ternyata menghasilkan output true. Ternyata benar 5 itu lebih besar dari 2. Lalu pada data 4, kita membuat vektor. Di sini kita mengubah menjadi tanggal. Jadi 2024 bulan 9 tanggal 2. Jadi itu saat kita panggil menghasilkan output itu 2024 bulan 9 tanggal 2. Lalu kita membuat data 5. Data 5 itu bukan, kita selanjutnya ada data 5. Kita di sini juga tetap membuat vektor, tapi di sini isi vektornya dengan tipe data berbeda. Di sini ada matahari sebagai string, ada 8i sebagai bilangan kompleks, dan true sebagai logical. Lalu kita panggil data 5-nya menghasilkan output matahari 0 tambah 8i ditambah sama dan true. Lalu masing-masing data yang sudah kita buat tadi kita cek kelasnya. Yang pertama kita akan mengecek data 1, kelasnya apa. Ternyata pas saat kita panggil, ternyata data 1 merupakan kelas numerik. Data 2 itu kelasnya adalah karakter. Oke, kode selanjutnya kita membuat kode rep buka kurung 1.5,2, itu artinya adalah kita membuat repetisi dari 1 sampai 5 diulang sebanyak 2 kali. Lalu kita panggil menghasilkan output 1, 2, 3, 4, 5-nya diulang sebanyak 2 kali. Lalu kita membuat kodenya adalah paste 0, string A 1 sampai 4. Di mana ini kita menggabungkan datanya. Jadi kita panggil B-nya lalu menghasilkan output A1, A2, A3, dan A4. Selanjutnya sama, kita menggunakan paste, ada string, ada 1 sampai 4, lalu kita menambahkan strip garis ya. Lalu ini juga sama aja untuk menggabungkan menghasilkan output A strip 1, A strip 2, sampai A strip 4. Selanjutnya kita meng-assign nilai 1.2 itu artinya 1 sampai 12. Lalu ketika y-nya dipanggil menghasilkan output 1 sampai 12. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Selanjutnya kita masih cek data lagi, cek kelas lagi. Jadi kita cek kita mengecek kelas data 3. Ternyata setelah kita cek, kita panggil, ternyata data 3 itu kelasnya itu adalah logical. Terus kita mengecek kelas lagi, ini untuk mengecek kelas data 4. Terus hasil outputnya kelasnya adalah date atau tanggal. Terus kita cek data 5, ternyata kelasnya itu karakter. Lalu selanjutnya kita sama lagi Y kita masukkan dengan nilai 1.10, itu artinya 1 sampai 10. Jadi ketika Y dipanggil menghasilkan output 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kita memakai sequel from 0 to 20 by min 2, itu artinya kita dari 0 sampai 20 selangnya itu min 2. Jadi 0, min 2, min 4, sampai min 20. Begitu juga selanjutnya kita pakai sequel 1 sampai 10
dengan length 5 berarti artinya 1 sampai 10 dengan banyaknya atau panjangnya data itu sebanyak 5. Jadi ada 1, 3,25, 5,5, 7,75, dan 10. Lalu selanjutnya ada sequel 1,10 along with 1,7. Artinya datanya itu dari 1 sampai 10 sebanyak 7 data. Oke, selanjutnya kita akan membuat dimensinya dengan masukkan dimensi Y dengan membuat vektor 3,4, lalu kita panggil menghasilkan 3,4. Lalu kita membuat matriks yang dimasukkan ke dalam Y matriks 1 dengan data Y dengan baris 4. Kita panggil Y matriks 1-nya menghasilkan matriks 4 kali 3. Lalu kita membuat matriks kembali dengan memasukkan ke dalam Y matriks 2 dengan dari data Y barisnya 3 dan kolom 4 menghasilkan matriks 3 kali 4. Selanjutnya kita membuat matriks 2.10,3 berarti di mana isi matriksnya itu 2 sampai 10 dengan baris 3 kali 3. Selanjutnya kita membuat matriks lagi yang kita masukkan ke dalam B. Kita membuat matriks dari 5 sampai 13 dengan ukuran matriksnya itu masih 3 kali 3. Lalu kita membuat matriks, kita menggabungkan matriks dengan menggunakan C-bin. Berarti di sini kita menggabungkan kolom dari matriks sebelumnya, yang dari matriks 2.10 tadi, yang menghasilkan 258, dan yang menghasilkan 5, 8, 11. Jadi kita menggabungkannya secara kolom. Lalu selanjutnya ada Erbin. Ini namanya menggabungkan dua matriks berdasarkan baris. Jadi ini harusnya salah pindah, harusnya itu 2, 5, 8, 3, 6, 9, 4, 7, 10. Di bawahnya masih ada lagi 5, 8, 11, 6, 9, 12, 7, 10, dan 13. Selanjutnya adalah array. Ini kode selanjutnya kita akan memasukkan ke dalam my_array. Isinya adalah array. Datanya berisikan 1 sampai 24 dengan dimensi berisikan vektornya 4 kali 3 dan sebanyak ada 2 matriks jadinya. Makanya ketika myArray-nya itu dipanggil, kita akan menghasilkan 2 matriks dengan 4 kali 3 dengan datanya itu 1 sampai 24. Makanya matriks pertama itu dia 1 sampai 12, sisanya 13 sampai 24. Lalu selanjutnya kita akan membuat array lagi dengan memasukkan ke dalam elemen. Di sini kita mengakses elemen di baris kedua, kolom ketiga, lapisan ke-1. Makanya hasilnya adalah 10. Menghasilkan output 10. Lalu selanjutnya kita ada dim myArray, terus kita masukkan terus membuat vektor lagi 2,6,2. Ini adalah kita membuat untuk mengubah dimensi array-nya, di mana awalnya tadi 4,3 atau 4 kali 3 menjadi 2,6, berarti itu adalah 2 kali 6, di mana barisnya 2, kolomnya 6. Lalu kita akan melakukan operasi dalam array. Di sini kita masukkan ke dalam total, kita sum myArray-nya sebagai parameter, kita panggil. Setelah kita panggil ternyata jumlahnya itu ada 300. Lalu kita membuat rata-rata, kita masukkan ke dalam average dengan parameternya myArray. Kita panggil average-nya menghasilkan rata-rata 12,5. Lalu setelah itu ada slice. Di sini tuh untuk akses seluruh dimensi. Misalnya itu kan di sini masukannya slice myArray kurung siku 1,2 koma terus kosong ya. Di sini tuh untuk mengakses seluruh baris ke-1 dan kolom kedua pada semua lapisan. Lalu ketika dipanggil variable size-nya menghasilkan output 315. Faktor. Yang pertama membuat faktor karakter berisi nama-nama warna. Di situ ada
warna merah, biru, hijau, biru, dan merah. Selanjutnya menampilkan isi dari char faktor yaitu merah, biru, hijau, biru, dan merah. Selanjutnya mengonversi char faktor menjadi sebuah faktor yang mengelompokkan elemen unik merah, biru, dan hijau. Nah, selanjutnya menyimpan sebagai level faktor, level secara otomatis diurutkan secara alfabetis. Selanjutnya color faktor yaitu menampilkan nilai dari color faktor yaitu merah, biru, hijau, biru, merah dengan level biru, hijau, merah. Nah, selanjutnya level atau color faktor di sini menampilkan daftar level dari color faktor yaitu biru, hijau, merah. Nah, selanjutnya membuat sebuah faktor baru bernama education. Dengan nilai yang diurutkan faktor ini berisi tingkat pendidikan yang didefinisikan dengan urutan SMA, S1, dan S2. Selanjutnya menampilkan isi dari faktor education yaitu SMA, S1, S2, S1, SMA dengan level SMA, S1, dan S2. Selanjutnya, color faktor mengubah nama level faktor menjadi color faktor menjadi biru, hijau, merah, yaitu mengganti huruf kecil dengan huruf kapital. Nah, di color faktor menampilkan nilai dari color faktor setelah level diubah menjadi merah, biru, hijau, biru, merah. Selanjutnya, mengonversi kembali color faktor menjadi vektor karakter, mengembalikan nilai ke tipe karakter. Dan yang terakhir menampilkan hasil konversi dari color faktor ke vektor karakter yaitu merah, biru, hijau, biru, dan merah. Selanjutnya pada list. Nah, di sini membuat sebuah list dengan 4 elemen. Yang pertama numbers adalah vektor numerik berisi 4 angka 1, 2, 3, 4. Yang kedua letters adalah vektor karakter berisi huruf yaitu A, B, dan C. Yang ketiga matrik data. Di sini matrik data ini adalah matriks berukuran 2x3 dengan nilai dari 1 hingga 6. Dan yang terakhir nest list adalah list bersarang yang memiliki 2 elemen, A berisi angka 1 dan B berisi teks. Nah, pada list menampilkan isi dari list yaitu number 1, 2, 3, 4, letters ABC, matrix data, sebuah matriks dengan 2 baris dan 3 kolom, dan list yang berisi 2 elemen, A sama dengan 1 dan B sama dengan teks. Selanjutnya data frame. Nah, pada data frame ini membuat 3 data frame yaitu DF1, DF2, dan DF3 yang dimana masing-masing memiliki kolom ID dan value. DF1 berisi ID 1-3, DF2 berisi ID 4-6, DF3 berisi ID 7-9 dengan nilai value berbeda pada setiap frame. Selanjutnya all data. Di sini DF1 sama dengan DF1, DF2 sama dengan DF2, dan DF3 sama dengan DF3, yang artinya menggabungkan ketiga data frame ke dalam satu list bernama all data dengan nama elemen DF1, DF2, dan DF3. Selanjutnya combinates data. Di sini maksudnya menggunakan fungsi doccall dengan rbin untuk menggabungkan semua data frame di dalam list all data menjadi satu data frame. Nah, rbin ini menggabungkan baris dari sebuah data frame. Selanjutnya combinate data. Di sini menampilkan data frame yang sudah digabung hasilnya berisi dari data dari DF1, DF2, dan DF3 dengan label seperti DF1.1, DF2.1, dan lain sebagainya. Pada kode pertama, kode ini mengecek nilai variabel X. Jika X lebih besar dari 0, mencetak X adalah angka positif. Jika kurang dari 0, mencetak X adalah angka negatif. Jika sama dengan 0, akan mencetak X adalah 0. Hasilnya adalah X adalah angka positif karena X yang dideklarasikan dari awal adalah 10. Pada kode yang kedua, kode ini mengecek apakah variabel isRaining bernilai true. Jika benar, mencetak bawah payung. Jika salah, mencetak tidak perlu bawa payung. Karena isRaining bernilai true, outputnya adalah bawa payung. Pada kode ketiga, kode ini mengecek dua kondisi apakah age lebih dari 18 dan has ID bernilai true. Jika kedua kondisi benar, akan mencetak Anda dapat membeli rokok. Jika usia kurang dari 18, mencetak Anda terlalu muda. Jika usia lebih dari 18 tapi tidak punya ID, mencetak Anda perlu menunjukkan ID. Hasilnya Anda dapat membeli rokok karena umur yang dideklarasikan adalah 25 tahun. Pada
Kode keempat, fungsi check age ngecek apakah age lebih dari sama dengan 18. Jika benar, mengembalikan dewasa, jika salah, mengembalikan belum dewasa. Hasilnya dewasa untuk 20 tahun dan belum dewasa untuk 16 tahun. Pada kode yang terakhir, kode ini menggunakan fungsi evaluate untuk mengecek setiap elemen vector number. Jika elemen lebih dari 10, mengembalikan lebih dari 10. Jika tidak, mengembalikan 10 atau kurang. Dan hasilnya adalah 10 atau kurang lebih dari 10, 10 atau kurang lebih dari 10. Pada kali ini adalah for. Kode pertama yaitu kode ini menggunakan loop for untuk iterasi melalui elemen-elemen vector number. Setiap elemen dari vektor dicetak satu persatu, maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu yang kedua adalah dalam kode ini SAQ_along digunakan untuk membuat urutan indeks berdasarkan panjang vektor names. Pada setiap iterasi kode mencetak indeks dan nama yang sesuai vektor nama. Hasilnya adalah indeks 1 Alice, indeks 2 Bob, indeks 3 Carly. Pada yang ketiga, kode ini menghitung total elemen vector numbers menggunakan loop for variabel total. Awalnya diset ke 0, kemudian setiap elemen dari vektor ditambahkan ke total di setiap iterasi, akhirnya adalah 50. Ini adalah jumlah dari semua angka dalam vektor. 5 ditambah 10, ditambah 15, ditambah 20, sama dengan 50. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang perulangan while, di mana di sini terdapat variabel count yang bernilai 1, di mana sini kita menggunakan while bila count yaitu 1 kurang dari sama dengan 5, pernyataan benar, maka akan menghitung nilai count itu ditambah 1. Tapi karena di sini kita nilai count-nya 1, kita print dulu satunya, lalu selanjutnya 1 tambah 1, 2, lalu selanjutnya 2 tambah 1, sampai keluar outputnya itu kurang dari sama dengan 5, maka outputnya itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu selanjutnya ada variabel number dan faktorial, di mana numbernya itu 5, faktorialnya itu 1. Lalu ketika number lebih dari 1, karena pernyataan benar yaitu 5 lebih dari 1, maka faktorial itu 1 dikali dengan number, berarti 5. 1 kali 5, 5. Lalu setelahnya 5 akan dikurangi 1, jadi 4. Terus naik ke atas lagi, 4 kali 1, 4. Terus 4 kurang 1, 3. Jadi itu akan diulang sampai habis, sampai 0. Dan kalau misalnya kita hitung, hasilnya adalah bakal 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi hasilnya adalah 120. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk live coding untuk sedikit materi yang sudah dipelajari pada praktikum komputasi statistik. Di sini saya pertama akan membuat sebuah vektor, di mana vektor yang akan saya buat memiliki variabel 6 yang akan bernilai 1 sampai 9. Nah, lalu selanjutnya saya akan membuat sebuah matriks yang saya akan menamainya dengan matriks 1, di mana matriks ini yang akan saya gunakan dari angka dari vektor yang sudah kita buat tadi. Nah, lalu akan keluar sebuah output dari matriks 3 kali 3. Karena di sini kan terdapat 9
angka dari sebuah vektor, lalu kita akan membuat matriks di mana saya di sini meminta bahwa barisnya itu ada 3, maka di sini ada 1, 2, dan 3. Ketika dipecah, dia akan menjadi matriks 3 kali 3. Lalu selanjutnya saya akan membuat sebuah vektor yang memiliki tipe data karakter. Lalu ketika kita panggil, dia akan masih berbentuk sebuah karakter. Dari sini kita akan mengubah sebuah tipe data karakter menjadi faktor, yaitu dengan dan ketika kita panggil, hasil dari output berbeda karena dari sini ketika kita panggil, dia tadinya tipe data karakter sudah berubah lagi menjadi faktor. Jadi segitu aja untuk live coding kali ini. Terima kasih sudah menonton.